Shalom Jemaat Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami Duo Info. Kami memang bukan apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ada apa-apa, Kami ada. Untuk itu di sini kami akan menyampaikan informasi yang penting seputar kegiatan GBI Duta Kerajaan. Yang pertama, Dekom setiap hari Selasa dan hari Rabu. Untuk tempat akan disampaikan oleh Gembala Dekom masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Dekom, dapat menghubungi Saudara Kevin. Yang kedua, doa malam pelayan Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 24 Februari 2022 jam 7 malam di gereja. Diharapkan untuk setiap pelayan Tuhan dapat mengikuti doa malam ini. Ibadah GAC hari Sabtu jam 5:30 di ruang GAC. Yang kelima, ibadah SKC hari Minggu jam 10 pagi di gereja. Tak henti-hentinya kami mengingatkan Bapak dan Ibu Saudara untuk terus memperhatikan Imun dan iman saudara. Sekali lagi, kami memang bukan apa-apa. tapi kalau Bapak dan Ibu ada apa-apa, Kami ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu, selamat beribadah. Saya percaya dan saya meyakini bahwa kita semua sudah mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sehingga pagi hari ini saya percaya kita yang sakit pulang dengan kesembuhan, amin. Kita yang berbeban berat, kita pulang dengan kelegaan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Suatu kehormatan buat kami, suatu kebanggaan buat kami jika hari ini, pagi ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga Tuhan di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Kami minta pimpinan Tuhan atas kami. Kami minta biar Tuhan sendiri yang bertahta atas puji-pujian kami. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Sertai perjalanan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan ini kami, ini yang kami rindukan, ini yang kami inginkan, bersekutu denganmu. Ini yang kami rindukan Tuhan, ini yang kami rindukan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian hanya bagimu. Bersama makhluk-makhluk di surga, bersehati, bersepakat memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan Bapak Ibu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan ini, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin, amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku
Sekali lagi naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa. Yes. Mari serukan ini bersama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, amin. Lebih dari ini kami Tuhan yang ada, kami merindukan ini. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan lebih dalam lagi ku rindukan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Lebih dari segala yang ada, amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan saja sama-sama. Rindunya kami Tuhan, ini pengakuan iman kami Tuhan. Come on, sama-sama katakan lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindukan. Segala yang ada, kami benar-benar merindukan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, oh, lagi ku rindukan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, mari jemaat Tuhan, mari kekasih Tuhan, bangun mezbahmu sama Tuhan, buat penyembahanmu sama Tuhan. Jangan berdiam diri. Amin. Haleluya. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan. Oh, ini yang kami rindukan. Berada di hadirat-Mu, berada di dalam naungan-Mu Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami terima ketenangan. Yes. Mari Bapak Ibu bangun mezbah dengan Tuhan. Jangan biarkan samping kanan kirimu menghalangimu untuk datang kepada Tuhan. Biar pagi hari ini fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan sekelilingmu menghalangimu untuk datang kepada Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir, sembah Sang Raja Damai, sembah Sang Raja di atas segala raja. Kami yakini Tuhan, ini yang kami percayai Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami disembuhkan Tuhan. Ini yang kami yakini Tuhan. Meskipun dalam lembah kelam, meskipun dalam masalah, kami percaya ketika penyembahan itu kami naikkan kepada Tuhan, kami akan menjadi seorang pemenang Tuhan. Ini yang kami yakini Tuhan. Ini yang kami percayai, bahwa satu nama yang berkuasa, Yesus Tuhan, sanggup mengubah segalanya. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Ini yang kami percayai Tuhan. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan dengan iman Bapak Ibu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang katakan sekali lagi Bapak Ibu, tak ada lembah kelam, sama-sama. Lembah kelam
kemuliaannya Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Siapa? Tuhan Raja segala Sekali lagi Bapak Ibu, dengan iman, dengan penuh semangat katakan. Kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus dia Tuhan Raja segala Lagi, come on. Kan bangkit. Kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. dialah Raja. Sekali lagi, dialah Tuhan. Yeay. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tetap ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari katakan sama-sama Bapak Ibu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembah. Hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan permohonan terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Kepada hambanya saya persilakan. seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan
seumur hidupku. Ini kerinduan kami supaya Tuhan pakai hidup kami seperti rancangan-Mu. Tuhan pakai hidup kami menyelesaikan tujuan-Mu ketika Engkau menciptakan dan menghadirkan kami di dunia ini. Karena setiap kami memiliki rancangan, setiap kami memiliki tujuan-tujuan ilahi. Karena itu kami perlu firman Tuhan untuk menuntun kami, untuk mengarahkan kami, untuk menasehati kami, supaya kami dapat berjalan di jalan-jalan Tuhan. Hati kami terbuka untuk belajar firman Tuhan. Bicara kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Iya, baik Bapak Ibu. Hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya kasih tema The Loser versus The Winner. Ya, saya percaya bahwa kalau disuruh memilih, apakah kita mau memilih jadi pecundang atau menjadi pemenang? Ya, tentu kita mau menjadi seorang pemenang. I am a winner. Saya seorang pemenang. Hari ini kita akan belajar bagaimana iman seorang pemenang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya merenungkan, dua kata ini muncul dalam perenungan saya biasa di pagi-pagi buta gitu ya. Dua kata ini muncul, pecundang atau pemenang. Nah saya lalu ingat ada satu kali, entah beberapa tahun yang lalu, saya membaca sebuah artikel. Ya, artikel tentang kontes ajang kecantikan Putri Indonesia di Jawa Timur. Nah, finalisnya kemudian diberi pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya adalah apa bedanya pecundang dan pemenang? Apa bedanya pecundang dan pemenang? Nah, finalis yang kemudian memenangkan kontes ini dia menjawab begini. Pecundang itu mati berkali-kali dalam hidupnya. Tapi pemenang mati cuma satu kali di dalam hidupnya. Artinya pemenang itu ya di dalam sepanjang kehidupannya tidak pernah menyerah. Pemenang itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak pernah menyerah. Seorang pecundang berkali-kali mati, berkali-kali gagal, berkali-kali menyerah, berkali-kali dikalahkan. Nah, berangkat dari situ saya kemudian ingat bahwa Tuhan memang menetapkan kita bukan hanya menjadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Nah, Bapak Ibu coba lihat ayat ini. Paulus menuliskan dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam seluruh pertandingan kehidupan kita, dalam seluruh perjuangan kita, Paulus mengingatkan setiap kita bahwa kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Amin Bapak Ibu. Biasanya kita hanya mengutip kalimat ini berhenti sampai di situ. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita melupakan kalimat kunci di akhirnya, itu justru menjadi kalimat kuncinya. Nah, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi Paulus mau mengingatkan kita, iya takdir kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Iya dalam seluruh perjuangan kehidupan kita, di ujung perjalanan kita tetap pemenangnya. Bukan masalah
bukan dunia, bukan setan. Kita pemenangnya. Bukan karena kekuatan kita jadi pemenang. Bukan karena kita punya banyak pengalaman. Bukan karena faktor pendidikan kita. Atau fasilitas yang tersedia yang mendukung kita. Atau orang-orang di sekeliling kita yang memberikan support kepada kita. Kemenangan kita bukan ditentukan oleh itu. Alkitab berkata kemenangan kita ditentukan oleh karena Tuhan mengasihi kita. Oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan mengasihi kita, Dia pasti support kita. Setuju? Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia pasti mendukung kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia ada di posisi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin. Waktu Daud bertemu dengan Goliat yang besar, dia tidak datang dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, tapi dia berkata begini, aku datang bersama dengan Tuhan. Aku datang untuk mengalahkanmu bukan dengan kekuatanku, tapi karena Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Selalu dia berkata, Tuhan, Tuhan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, betapa pentingnya kita membangun sebuah kesadaran bahwa saudara dan saya ini dikasihi Tuhan. Kesadaran bahwa saya dikasihi Tuhan itu menjadi kekuatan besar di dalam kehidupan kita untuk berjalan tiap-tiap hari di dalam kemenangan. Karena kita tahu begini, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya mengasihi anak saya pasti ada di pihak anak saya. Kalau saya mengasihi anak saya pasti support dia, saya pasti dukung dia. Saya akan lakukan apapun untuk kepentingannya, untuk kemajuan, untuk keberhasilannya. Setuju? Karena saya mengasihi dia. Bapa di surga mengasihi kita. Wujud kasihnya. Bahkan Alkitab berkata gini, dia merelakan anaknya. Dia berikan anaknya kepada kita. Masakan yang lain dia tidak kasih. Kalau anaknya saja yang dia sayangi, dia berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesadaran kita bahwa kita dikasihi Tuhan, itu kekuatan besar buat kita. Untuk membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, oleh karena itu, setiap kali kita menghadapi tantangan, setiap kali kita berhadapan dengan masalah, iblis mencoba membuat kita ragu bahwa kita dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan ada di pihak kita. Iblis akan coba sodorkan pemikiran-pemikiran. Panah-panah api si jahat itu menyerang pikiran kita dan berkata begini. Kalau kau dikasih Tuhan, kenapa masalahmu tidak selesai-selesai? Kalau kau dikasih Tuhan, kenapa kamu sakit? Kalau kau dikasih Tuhan, kenapa masalahmu bertubi-tubi? Kenapa keluargamu seperti ini? Kenapa anak-anakmu seperti ini? Pasangan hidupmu seperti ini? Bisnismu seperti ini? Keadaanmu seperti ini? Sebab kalau iblis berhasil membuat kita meragukan kasih Tuhan, maka dia dengan sangat mudah menggiring kita ke jurang kehancuran. Sangat mudah bagi iblis untuk kemudian begini, membuat iman kita goyah. Berapa kali kita jatuh, berapa kali kita gagal. Karena kita menyadari, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Bagaimana dengan doa-doa yang pernah kita naikkan dan sampai hari ini belum ada jawaban? Atau ketika Tuhan menjawab tidak atas permohonan-permohonan kita. Bukankah iblis akan datang dan berkata begini, Tuhan tidak mendengarkan doamu. Kau bukan orang yang dikasihi. Tuhan tidak sayang sama kamu. Kalau Tuhan sayang sama kamu, dia pasti dengar doamu. Dia pasti tolong kamu. Dia tidak mungkin biarkan kamu. Mana ada bapak yang tidak sayang anaknya? Mana ada bapak yang membiarkan anaknya? Iblis selalu mencoba membuat kita meragukan kasih Tuhan. Karena dia tahu kita menjadi lebih daripada pemenang. Bukan karena kekuatan kita, bukan pengalaman kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya percaya Tuhan mau kita menjadi pemenang kehidupan. Coba kita lihat ayat visi kita ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu tidak lupa dengan ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua, tidak terkecuali, yang lahir dari Allah. Orang Kristen lahir baru, orang yang mengalami kelahiran baru, orang yang kemudian di dalamnya ada benih ilahi, orang yang kemudian menjadi ciptaan baru, orang yang kemudian mengenakan manusia baru yang diperbaharui tiap-tiap hari. Alkitab berkata orang Kristen model begini adalah orang Kristen yang mengalahkan dunia, orang Kristen yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh setan. Kenapa? Karena dia terus hidup di dalam manusia yang manusia batinia yang terus diperbaharui tiap-tiap hari. Setuju? Paulus berkata, manusia jasmaniku semakin merosot, menurun kekuatannya, penglihatannya bisa menurun, pendengaran bisa juga berkurang, ya kekuatan juga bisa berkurang. Tapi dia berkata begini, manusia batiniaku diperbaharui tiap-tiap hari. Semua yang diperbaharui itu memberikan sumbangsi kekuatan yang semakin ditambah-tambahkan, betul? Ya. Saudara lihat kalau HP itu terus diperbaharui terus, ya, ditingkatkan RAM-nya, ditingkatkan dia punya sistem-sistem yang ada di dalamnya, ya, itu kemudian menambahkan kekuatan. Diperbaharui lagi, nanti tahun ini keluar lagi, nanti tahun ini keluar lagi, keluar terus dan selalu meningkat. Ya kecepatannya meningkat, ya dayanya meningkat, kemampuannya meningkat, fasilitasnya ditambahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Lalu Yohanes bilang, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman menggunakan kata pistis. Keyakinan yang teguh kepada pribadi Tuhan. Keyakinan yang teguh kepada perkataan Tuhan, firman Tuhan. Nanti kita akan mencerna ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang mengalahkan dunia? Mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, kita coba perhatikan ini baik-baik. Jadi semua yang lahir daripada Allah, orang Kristen lahir baru, orang yang pribadi-pribadi yang menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mereka yang mengenakan manusia baru tiap-tiap hari, mereka itu adalah Kristen pemenang kehidupan. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita, keyakinan kita bahwa Tuhan ada di pihak kita karena Dia mengasihi kita. Keyakinan kita karena Kristus telah mengalahkan dan menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Karena firman Tuhan berkata demikian. Dan kita percaya. Itu iman kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kata iman dan kata percaya. Ini memiliki akar kata yang sama. Kata iman menggunakan kata pistis. Kata percaya menggunakan pisteo. Yang akar katanya juga pistis. Itu bahasa Yunani. Ya. Nah Bapak Ibu, kata pisteo, salah satu pengertiannya ini adalah begini. Percaya kepada Yesus yang dapat menolong dalam melakukan sesuatu. Percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam.
Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya menang atas semua persoalan kehidupan. Menang atas semua pertandingan iman saya. Menang atas semua pergumulan saya. Yesus sanggup tolong saya dan saya percaya kepada Yesus. Merekalah yang menang. Kata pistio yang kedua adalah iman yang menyelamatkan. Keyakinan bahwa Tuhan yang sanggup menyelamatkan saya. Percaya keyakinan yang teguh bahwa firman Allah yang sanggup menyelamatkan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara dan saya yang mengalami kelahiran baru, kita orang Kristen lahir baru, maka kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Orang-orang yang sanggup mengalahkan dunia. Dengar ini baik-baik, iblis tidak mau Bapak Ibu mengalahkan dunia. Iblis mau Bapak Ibu mencintai dunia. Iblis mau kita mencintai dunia. Nah, kalau iblis mau kita jangan sampai mengalahkan dunia, maka yang akan dia serang apa? Iman kita. Betul? Karena iman kita yang mengalahkan dunia. Keyakinan kita. Aku percaya sesulit apapun Tuhan ada di pihakku. Tuhan mengasihi aku. Tuhan membela aku. Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk membuat aku menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, yang iblis serang itu iman kita. Sebab apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasarnya. Mazmur 11 ayat 3 berkata begini. Kalau dasar-dasar dihancurkan, apakah yang bisa dilakukan oleh orang benar itu? Kalau dasar rumah sudah dihancurkan, semua yang dibangun di atas hancur. Bapak Ibu gak bisa lakukan apa-apa lagi. Gak bisa tambal dindingnya, hancur. Karena dasarnya dihancurkan. Nah, setan itu menyerang dasarnya. Dia menyerang iman kita. Memberikan keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Ingat, senjata terbaik yang dilepaskan setan untuk melemahkan iman kita. Rasa takut, rasa khawatir. Keraguan. Kebimbangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Coba lihat upaya-upaya setan. Satu kali Paulus tulis surat kepada Timotius. Dia bilang begini. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas, salah satu orang yang menyertai Paulus dalam pelayanan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Tidak mau lagi terlibat. Bukan hanya Demas. Ya, di surat Paulus yang lain kepada Timotius. Muncul juga nama Figelus. Muncul juga nama Hermogenes di dalam 2 Timotius 1 ayat 15. Mereka kemudian juga meninggalkan Paulus. Iblis mencoba membuat kita bukan mengalahkan dunia. Bukan juga meninggalkan dunia. Dia mau kita mencintai dunia. Dia mau kita mengasihi dunia. Karena setiap orang yang mengasihi dunia, Alkitab berkata, kasih akan Tuhan gak ada di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari coba kita kembali lihat ayat ini. Dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia? Artinya hanya Dia, hanya orang yang percaya. Hanya orang yang percaya, hanya orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Merekalah orang-orang yang akan mengalahkan dunia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu kita sama-sama coba mencermati. Ya, saya akan mengulang-ulang ini supaya ini terekam dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Kata iman atau pistis itu keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh,
Ya, kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada pribadi Tuhan, kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua, keyakinan yang teguh, yang kokoh kepada perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Ya. Nah, kata percaya juga percaya kepada Yesus bahwa Dia sanggup menolong kita melakukan segala sesuatu. Jadi, percaya atau iman yang dimaksud di sini adalah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada pribadi Tuhan dan kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa Yesus Kristus? Sama kan? Yesus adalah firman Allah. Betul? Jadi keyakinan kita itu sebenarnya satu. Kepada pribadi Tuhan yang adalah firman-Nya. Gitu. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menjadi manusia. Dan Dia diberi nama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah. Mari kita coba lihat beberapa ayat. Wahyu 19 ayat yang ke-13. Dalam satu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, Yesus datang dan kemudian berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos. Salah satu ayat dituliskan, dia melihat begini, dan Ia, Yesus, yang memakai jubah yang telah dicuci dalam darah, dan namanya, huruf besar, dan namanya ialah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, sampai di akhir juga Dia tetap adalah firman. Namanya adalah firman Allah. Jadi siapakah yang mengalahkan dunia? Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang percaya kepada firman Allah. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 63. Dalam pengajarannya, Yesus mengajar kepada orang banyak. Dan mereka kemudian terkejut dengan pengajaran yang mereka berkata, pengajaran ini terlalu keras. Bagaimana kita bisa melakukannya? Lalu ayat 66 dikatakan, sejak hari itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu, Yesus berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini bukan perkataan mati. Ini perkataan kehidupan. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah firman Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak supaya setiap kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita mempercayai firman Allah. Kenapa? Sederhana Bapak Ibu. Karena apa? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Kata firman di sini bukan menggunakan kata logos, rema. Firman yang diwahyukan, firman yang diilhamkan, firman yang kita dapat lewat perenungan-perenungan kita secara khusyuk kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang percaya kepada firman Allah, yang mendengarkan firman Allah, Alkitab berkata, iman mereka tumbuh. Kalau dengarkan terus, makin kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, semakin kita dipenuhi oleh firman Allah, maka kita akan semakin kuat dan tidak mudah dikalahkan dunia. Justru sebaliknya, kita mengalahkan dunia. Kita mengalahkan semua tipu daya daripada si jahat. Jadi sumber kekuatan
Untuk iman kita itu justru adalah firman Allah. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sarana masuknya firman itu lewat panca indera kita. Pendengaran. Tapi juga lewat apa yang kita lihat. Waktu kita membaca firman Tuhan kan kita melihat. Waktu kita melihat kita membaca. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi iblis akan berusaha ya untuk mengganti asupan asupan iman kita dengan mengganti apa? Mengganti firman Tuhan dengan pesan-pesan dari dunia. Nasihat-nasihat dari dunia. Berita-berita yang datang dari dunia. Iman timbul dari pendengaran, panca indera, pendengaran kita. Ya, kita mendengarkan firman, iman kita makin dikuatkan, makin yakin, makin percaya, makin sungguh-sungguh, tidak tergoyahkan. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Aku akan mendengarkan perkataan Tuhan, aku akan mengikuti perkataan Tuhan. Kenapa? Karena semakin kuat keyakinan kita. Nah, untuk melemahkan iman kita, maka iblis akan mencoba mengganti asupan iman kita. Asupan iman kita apa sih makanannya? Firman kan? Benar enggak? Firman itu menguatkan iman kita. Nah, karena pintu masuknya pendengaran, makanya iblis mencoba mengganti asupan iman dengan mengubah atau mengganti firman Tuhan, ya, diganti dengan pesan-pesan dunia, ya, nasihat-nasihat dunia. Apa yang kita dengar dari orang lain itu kemudian mempengaruhi kita, mempengaruhi keyakinan kita. Mari saya beritahu Bapak Ibu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, cepat atau lambat akan mempengaruhi keyakinan kita. Contoh. Tahun kemarin kita itu digemparkan dengan peristiwa banyaknya orang-orang yang kemudian meninggal dunia karena serangan virus corona varian Delta. Betul? Bahkan kita di kecamatan ini saja, hampir tiap hari di bulan Juli, Agustus, tiap hari tidak berhenti dengar ambulan. Mau tengah malam, fajar, pagi, siang, malam. Ya, yang dekat sama musola atau dekat masjid seringkali dengar pengumuman ada yang meninggal, ada yang meninggal. Bahkan salah satu jemaat kita juga mengalami hal yang sama, betul? Orang kemudian apa? Begitu sering dengar virus corona, ini kena, wah kita jadi semakin takut, betul? Ya, ada ini keluarga kena, wah panik. Kepanikan itu tiba-tiba merajalela di seluruh dunia. Belum lagi kita lihat televisi, mau masuk rumah sakit saja itu antri panjang untuk mendapatkan bed, tempat tidur. Ruang rawat inap itu ICU penuh, UGD penuh. Ya. Orang kemudian mendengar itu. Setiap kali kita dengar ada orang yang kena, kita jadi takut. Tapi tahun ini waktu kita dengar, ingat tahun kemarin kita dengar virus corona varian Delta. Tiba-tiba kita menjadi takut, khawatir, cemas, ya, sangat berhati-hati, sangat protektif, ya. Wah, pokoknya dijaga semuanya. Ya. Cuci tangan, baju pulang langsung dicuci. Wah, pokoknya sangat-sangat ketat. Tapi tahun ini waktu kita dengar berita virus corona varian Omicron, dampaknya kecil, enggak apa-apa. Betul? Setiap kali kita dengar orang kena virus,
selalu bilang gini, udah kok nggak apa-apa 5 hari itu paling sudah selesai. Itu cuma batuk-batuk kecil saja tuh. Itu di rumah saja minum vitamin, minum obat, istirahat pasti sembuh. Nggak ada ketakutan. Betul? Biasa kan? Saudara lihat apa yang kita dengar itu mempengaruhi keyakinan kita. Lalu kemudian orang santai saja ya. Kadang-kadang saya kalau ke warung gitu saya lihat, mereka nggak pakai masker, biasa saja gitu. Kalau loh kok nggak pakai masker? Omikron Pak ringan, loh selalu begitu. Omikron ringan, Omikron ringan, Omikron ringan. Dengar itu Omikron ringan, Omikron ringan, itu kemudian meyakinkan kita dan itu terlihat dari sikap kita. Satu-satunya di Jawa Tengah yang PPKM level 3 itu Tegal. Coba Bapak Ibu siang hari ke Tegal. Itu nggak ada rasa takut, mereka biasa-biasa saja. Beberapa waktu yang lalu satu tempat makan di dekat rumah saya di Tegal itu dilakukan tracking tiba-tiba, pemeriksaan tiba-tiba. Lalu ada yang kena, pengunjungnya sama karyawannya ditutup beberapa hari. Begitu dibuka beberapa hari yang lalu saya pergi, rame lagi. Kenapa? Dengar Omikron ringan. Omikron tidak berbahaya. Saudara tangkap sesuatu? Apa yang kita dengar bisa mempengaruhi apa yang kita yakini? Nah, Bapak Ibu, karena itu saya ingin supaya kita memperhatikan apa yang kita dengar. Kalau kita mau menjadi pemenang kehidupan, Alkitab bilang gini, dengarkan firman Allah. Tapi iblis mau kita mendengarkan apa kata dunia. Iblis mau kita mendengarkan kata teman-teman kita. Iblis mau kita mendengarkan kata situasi, kata keadaan, bukan kata firman Tuhan. Supaya apa? Supaya imanmu tidak menjadi teguh. Supaya imanmu tidak kuat. Belum lagi kita melihat realita, yo kok tambah sakit, yo kok tambah sulit, loh gitu. Nah keadaan coba kasih beritahu kita. Nah coba kita lihat satu kisah. Ini kisah tentang Gehazi, bujangnya Elia. Satu kali Samaria itu dikepung. Saya mau kita langsung lihat beberapa ayat saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah dia kemudian melihat. Ya, lihat apa yang kita lihat itu kemudian terekam. Ya, apa yang kita lihat kemudian menyampaikan sebuah berita yang kita dengar lewat panca indera kita. Tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Jadi dikepung. Ya. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celaka Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat, apa yang kita lihat. Ya, kemudian kita kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang kita percayai. Dia berkata, celaka Tuhan. Seluruh kota sudah dikepung. Kereta, berkuda, pasukan. Aduh, kita udah dikepung, celaka kita. Kalau sudah bilang celaka, artinya kita nggak tahu kita harus buat apa. Makanya dia berkata, apakah yang akan kita perbuat? Kita bisa apa? Wes menyerah saja. Jadi pecundang. Gagal, kalah. Kalah lagi. Kalah lagi, gagal lagi, nggak taat lagi. Nah Bapak Ibu, tapi lihat Elisa, dia berkata, jangan takut. Kenapa? Karena Elisa tidak mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang dia lihat. Tapi apa yang dia percayai. Nah, dia berkata jangan takut. Loh kok jangan takut, udah dikelilingi, udah dikepung kok jangan takut. Mati kita Pak, nggak bisa kita keluar, nggak bisa kita lari. Elisa bilang jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu perhatikan ini. Ini pertempuran antar yang menyertai. Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu?
pasukan yang mengelilingi kota, kereta berkuda. Elisa bilang gini, yang menyertai mereka. Berarti ada kekuatan yang mendukung mereka. Ada kekuatan yang mendampingi mereka. Ada kekuatan yang tidak terlihat yang menyertai mereka. Ya, menyertai mereka. Berarti ada bersama-sama dengan mereka. Lalu Elisa bilang, lebih banyak yang menyertai kita. Nah, Gehazi kan bingung, yang menyertai kita siapa? Halo? Ya, Bapak Ibu tangkap sesuatu? Ya, jadi Elisa bilang, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Mereka udah banyak, ada juga yang menyertai mereka, tapi yang menyertai kita itu lebih banyak. Lalu dia berkata, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Emang dia buta? Mata imannya. Elisa melihat dengan mata imannya. Yang menyertai kita itu jauh lebih banyak. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi yang mengepung sedang dikepung. Kalau baca kisah tentang 10 pengintai, 12 pengintai. Yosua dan Kaleb berkata, yang menyertai mereka telah meninggalkan mereka. Tapi Tuhan menyertai kita. Orang beriman itu ngerti bahwa dia tuh tidak sendiri. Amin. Nah, orang beriman tuh tahu gini, Christ in me. Yesus sang pemenang ada di dalam saya. Dan dia berkata gini, aku menyertai engkau. Tuhan bilang sama Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya gini, kita perlu belajar terus izinkan telinga kita mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan perkataan, oh celaka sekarang, waduh ini sekarang merebak lagi, waduh sekarang bisnis lagi susah, sekarang wah kita izinkan iblis kemudian menyodorkan berita-berita selain firman Tuhan untuk apa? Membangun keyakinan yang lain. Mempercayai apa yang kita lihat, mempercayai apa yang kita dengar selain daripada firman Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa waktu kita dengar firman Allah, kita percaya, iman kita makin kuat, dan iman itulah yang mengalahkan dunia. Iman itulah yang mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara setan untuk membuat kita tidak memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah dia penuhi pikiran kita dengan pesan-pesan dari dunia. Lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar. Bapak Ibu coba lihat satu kisah lagi. 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Ini cerita tentang Goliat. Kita biasanya dengar tentang Daud dan Goliat. Tapi saya ingin kutip satu ayat saja. Ayat 11, ketika Saul mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Siapa yang ngomong? Goliat. Goliat merendahkan mereka. Goliat mengata-ngatai mereka. Goliat menantang mereka. Waktu selama berapa hari? 40 hari. Ngomong terus ya. Mereka dengar, tambah takut. Dengar, tambah takut. Tambah takut, sangat takut. Cemas hatinya, takut hatinya. Karena dengar apa? Musuh. Mendengarkan perkataan musuh. 40 hari. Bapak Ibu, kita sering dengarkan tet tereret. Pasti Bapak Ibu tahu kan? Apa itu?
Teng 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 teng. Indomie seleraku. Ya kan? Kenapa? Berulang-ulang. Loh, sekarang ganti nih pengumuman di perapatan jalan. Ya kan? Sekarang suaranya beda. Saya belum hafal karena baru dengar, suaranya juga kecil. Tapi yang lalu itu tiap hari, bukan tiap hari. Berapa menit sekali bunyi terus lama-lama hafal. Iya kan? Apalagi Mariana. Waduh, lah speakernya malah diarahkan ke tokonya mungkin. Wah, lama-lama hafal dia. Ya toh? Kemudian apa tujuannya itu? Supaya kita dengar, lalu di alam bawah sadar kita mulai dipengaruhi dengan itu. Nah, Bapak Ibu lihat, mendengar. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Iblis coba mengganti firman Allah dengan apa yang dunia katakan, apa yang kemudian dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi Bapak Ibu, cara setan agar kita tidak memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah dia mau penuhi pikiran kita dengan pesan-pesan yang bukan dari firman Allah, atau firman Allah yang diputar balikan, atau firman Allah yang cuma sebagian. Enggak seimbang. Waktu dia datang kepada Hawa, dia menyampaikan firman Allah. Betul? Tapi di ujungnya dia bilang, kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan bilang, kamu pasti mati. Dia bilang, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Coba. Kita harus benar-benar teliti, benar-benar peka untuk mendengar apa yang perlu kita dengar, Bapak Ibu. Nah, seorang Kristen tidak akan punya kekuatan sepanjang dia beroperasi dengan pikiran-pikiran duniawi, dengan dipandu oleh panca indera jasmaninya yang selalu berpola dengan masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak percaya. Maunya yang masuk akal. Karena seringkali firman Tuhan itu butuh keyakinan, iman, percaya untuk kemudian melakukannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita suka membuat penilaian berdasarkan apa yang kita lihat di sekitar kita, pikiran-pikiran alamiah kita, ya, laporan panca indera kita, analisa teman kita, nasihat daripada teman-teman kita, pesan-pesan yang kita dengar dari keadaan, dari situasi yang berbicara kepada kita. Dengar ini, kalau kita dipandu dan membuat penilaian berdasarkan itu, dengar, sangat mudah bagi setan untuk kemudian melakukan serangan dan menguasai pikiran Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ini. Kristen agamawi, Kristen duniawi bukanlah tandingan setan. Kristen agamawi yang cuma hanya menjadi Kristen di hari Minggu, Kristen duniawi dengan pikiran-pikiran duniawi, itu bukan tandingan setan. Karena jelas bahwa Kristen-Kristen model begini, Kristen-Kristen yang imannya bukan dibangun di atas dasar firman Tuhan. Setan tidak takut dengan hal itu. Saudara tidak bisa mengalahkan setan dengan kekuatanmu. Kita nggak bisa mengalahkan setan dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita, dengan kecakapan kita. Kita tidak mungkin mengalahkan setan, Bapak Ibu. Adam dan Hawa aja ditaklukkan. Waktu dia datang kepada Yesus, dia tahu. Dia berpikir dia bisa mengalahkan Adam kedua dengan cara yang sama, pakai firman. Tapi Yesus mengucapkan firman. Karena dia sendiri adalah firman itu. Nah, apa saran Yakobus? Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, bukan Kristen duniawi, bukan
Kristen agamawi, tapi Kristen lahir baru. Kristen yang berkata begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang menguasai aku. Kristus yang memimpin aku. Kristus yang mengarahkan hidupku. Kristus yang memerintah atas hidupku. Kristus yang menguasai aku. Dan aku tunduk di dalam otoritas Kristus. Baru kita bisa lawan iblis dan lari. Kalau kita Kristen duniawi, agamawi, kita andalkan kemampuan kita, pengalaman kita, nasihat orang, pengalaman orang, fasilitas. Apa yang ada pada kita, kita andalkan. Kita tidak mungkin bisa menang melawan setan. Dia bapak penipu, iblis itu bapak penipu. Ya, dia sangat menguasai firman, tapi dia tidak pernah tunduk kepada Tuhan. Percaya Tuhan, tapi tidak mau ada di bawah otoritas Tuhan. Kita percaya Tuhan, dan kita menundukkan diri kepada Tuhan. Waktu kita lawan setan, kita tahu yang membela kita adalah Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Nah Bapak Ibu, kita perlu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kalau Bapak Ibu baca Efesus 6 ayat 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Kalau kamu tidak pakai perlengkapan senjata Allah, kamu tidak bisa melawan. Nah, apa perlengkapan senjata Allah? Dalam segala keadaan salah satunya adalah pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi setan coba serang pikiran kita, membuat kita ragu, kita berkata gini, firman Tuhan bilang, dia gak akan pernah tinggalkan aku. Tapi kamu kalah. Ya, hari ini belum terjadi perubahan. Tapi saya tahu Tuhan sedang bekerja. Di ujung perjalanan dan perjuangan saya tetap lebih daripada pemenang. Wah, kita pakai firman. Dan kita akan tetap menang. Amin Bapak Ibu. Saya mau kasih tip buat Bapak Ibu. Cara kita bergerak, cara kita hidup di dalam kuasa kemenangan Kristus lewat iman yang datang dari firman yang diilhamkan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, cara kita bergerak dalam kuasa kemenangan, cara kita hidup dalam kemenangan Kristus adalah lewat iman yang datang dari firman yang diwahyukan. Firman yang kita renungkan tiap-tiap hari. Itu baru kita bisa bergerak dalam kuasa. Ya. Ingat cara Yesus mengalahkan setan? Kalau Yesus saja berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis dan dia menang. Bagaimana mungkin kita pakai cara yang lain? Cara lain sudah dicoba sama Adam dan Hawa gagal. Cara lain sudah dicoba oleh banyak bangsa-bangsa, termasuk orang Israel gagal. Cara yang terbaik Yesus sudah tunjukkan. Pakai firman, perisai iman. Kita tidak akan pernah dikalahkan. Oke? Cara mengalahkan setan adalah perkatakan firman Tuhan. Nah kalau kita mau perkatakan firman Tuhan, mau enggak mau saudara harus hafal firman Tuhan loh. Ya, orang tua jangan suruh anak-anak hafal firman Tuhan tapi orang tuanya enggak hafal loh. Kita harus hafal firman Tuhan. Terbanyak Bapak Ibu firman Tuhan yang seringkali muncul dalam pikiran saya. Itu waktu saya SD saya suka hafal firman Tuhan karena dipaksa. Tapi menguntungkan saya. Tiba-tiba ayat itu muncul, Oh ya dulu saya pernah hafal ayat ini. Ya, saya hafal. Bapak Ibu tiap hari hafal ayat, Ingat firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya kan? Makin banyak firman, makin banyak pelita. Makin terang hidupmu. Iblis tidak mau kita menguasai firman. Oke, nah
Cara kalahkan setan, perkatakan firman Tuhan. Cara menang dari tipu daya setan, isi pikiranmu dan hatimu dengan firman Tuhan. Kau akan berkata, aku lebih daripada pemenang. Karena dia yang mengasihi aku. Aku percaya kepada Yesus, kepada firman-Nya. Aku punya iman yang mengalahkan dunia. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Mari naikkan satu pujian sebelum nanti kita selesaikan ibadah kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari sekali lagi katakan, ku percaya ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Hari ini waktu engkau dengar firman Tuhan, ketahuilah hati Tuhan. Sebagai Bapa yang mengasihi kita, Dia ingin anak-anaknya, semua yang lahir dari Dia adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu kerinduan hati Tuhan. Dan Tuhan beritahukan bahwa yang mengalahkan dunia itu iman kita, keyakinan kita kepada pribadi Tuhan bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kalau Dia mengasihi kita, Dia pasti akan support kita. Dia dukung kita, Dia bela kita, Dia ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita pemenangnya. Siapakah yang dapat mengalahkan? Bahkan setan pun tidak dapat mengalahkan karena Tuhan berpihak kepada kita. Mereka yang mengalahkan dunia adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada firman. Percaya kepada perkataannya yang adalah roh dan hidup. Iblis ingin kita mencintai dunia, bukan mengalahkan dunia. Iblis ingin kita dikalahkan, bukan kita yang mengalahkan. Itu sebabnya dia ganti berita-berita firman dengan berita-berita dan pesan-pesan dari dunia. Dia ingin kita mendengarkan apa yang dikatakan situasi kita. Dia ingin kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia ingin kita mendengarkan apa yang masalah sedang bincangkan kepada kita. Sampaikan kepada kita. Menekan kita, mengintimidasi kita. Supaya kita takut, kita khawatir, kita mulai ragu bahwa Tuhan mengasihi saya. Itu caranya membuat kita terpuruk. Itu caranya membuat kita lemah. Itu caranya kemudian menggiring kita menjadi pecundang orang-orang yang terus kalah. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia mau kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu isi pikiranmu, isi hatimu dengan firman Tuhan. Firman yang tidak pernah berubah. Firman yang akan tetap kekal selama-lamanya, eksis selama-lamanya. Firman yang adalah roh dan hidup. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Firman yang berkuasa. Firman yang bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin.
itu firman, yaitu Yesus. Sebab namanya adalah firman Allah. Mari mulai belajar mencintai firman Tuhan. Mari ambil waktu merenungkan firman Tuhan. Supaya imanmu makin kuat. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pakai telingamu untuk mendengarkan firman Allah. Bukan mendengarkan berita-berita yang membuatmu takut dan cemas. Ingatlah, Tuhan mengasihimu. Kalau anaknya saja dia berikan, apalagi yang lain. Dia, Tuhan yang tidak pernah lalai dengan janjinya. Dia tidak pernah gagal. Kita yang seringkali gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia ingin hari ini kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Iman seorang pemenang, iman yang percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Berkati umat-Mu. Berkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar iman mereka makin kuat. Mereka percaya Tuhan mengasihi mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan mereka. Mereka percaya kepada semua janji Tuhan. Bahwa mereka orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Kristus mengasihi mereka. Bahwa mereka pada akhirnya akan mengalami kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Bahwa rancangan-Mu itu baik buat mereka. Hamba berdoa biar Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Tiap-tiap hari berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Supaya sepanjang tahun ini kami terus mulai melatih iman kami bertumbuh makin kuat, makin teguh kepada Tuhan. Bahkan sampai di ujung perjalanan kehidupan kami. Kami mau berkata seperti Paulus. Kami telah menyelesaikan pertandingan. Kami telah memelihara iman sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi engkau. Dia Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau, menyertai engkau, mensupport, mendukung dan membelamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam kepenuhan Yesus Kristus. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan, kelimpahan, keberhasilan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.